Halo, selamat datang di video React Native bagian kedua. Di bagian kedua ini kita akan membahas tentang project structure. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat sebuah project Hello World. Lewat perintah React Native init, itu akan melakukan generate sebuah folder sesuai dengan nama projectnya. Mari kita lihat dari Explorer. Nah, ini adalah folder rn project yang saya gunakan untuk menampung semua project React. Di sini ada folder awesome project, yaitu adalah folder project yang tadi saya buat. Jika kita buka, nah ini ada file-file yang terkaitan dengan projectnya. Mari kita buka di Visual Studio. Nah, lewat Visual Studio, kita bisa melihat ada folder-foldernya ya. Ini sebelumnya saya sudah buka foldernya. Jika kalian belum, kita bisa lewat Open Folder, lalu pilih projectnya ya. Awesome Project, Select Folder. Akan tampil seperti ini. Nah, yang pertama di sini kita lihat ada file app.js. App.js ini adalah file utama pada React Native. Jadi bisa dibilang ketika aplikasi baru berjalan, dia akan memanggil file app.js dulu. Di sini ada codingan seluruh project React Native. Jika kita ingin memisahkan codingannya menjadi modular, biasanya saya membuat sebuah folder di sini, folder src. Jadi file-filenya ada di situ. Tapi tetap di sini adalah codingan pertama yang memanggil file-file tersebut. Kita coba lihat ya dengan project yang jalannya. Nah ini saya sudah melakukan running projectnya ya. Bisa dilihat dari sini, projectnya masih running. Cara runningnya adalah lewat npx React Native Run Android. Di sini ada Welcome to React, ada step 1 ya. Kalau kita lihat di sini, codingannya ada di sini ya, step 1. Nah ini jika misalnya kita ganti nih, jadi tahap pertama, kita save, dia langsung refresh ya. Nah di sini langsung berubah jadi tahap pertama ya, karena ini saya sudah running projectnya. Ingat, ini jangan di close ya. Kedua command line ini jangan di close, karena kalau di close kita perlu running ulang. Nah ini adalah codingan dari yang tampil di Welcome React ini. Selanjutnya di sini ada folder Android. Folder Android ini merupakan project Android native ya. Ini kita bisa buka lewat Android Studio. Jadi kalau sebelumnya sudah familiar dengan programming Android, pasti sudah paham dengan folder ini. Ini ada folder app, ada folder src, lalu main. Nah, di sini ada codingan activity dari Android native. Selanjutnya ada folder iOS. Nah, ini juga sama, ini merupakan project iOS native ya. Ini kita bisa buka menggunakan Xcode. Selanjutnya di sini ada folder non-modules. Non-modules ini isinya adalah package yang digunakan untuk menjalankan aplikasi kita. Jika kita lihat di sini banyak sekali ya. Kalau kita install dependensi lain, misalkan React Native Camera atau React Native Database dan lainnya, itu nanti akan terinstall di dalam folder ini. Dan selanjutnya di sini yang perlu dilihat juga adalah package.json. Package.json ini adalah dependensi yang kita gunakan pada aplikasi kita, pada projectnya. Jika kita memasang dependensi misalkan React Native Camera atau React Native Vector Icon, itu akan muncul di sini ya, di list dependensi ini. Dia akan nambah di bawahnya. Jadi ini merupakan daftar isi, indeks dari dependensi yang kita gunakan. Non-modus adalah file dependensi yang kita gunakan. Ada sebuah tips, jika kalian memindahkan folder projectnya atau copy foldernya ke komputer lain, kita tidak perlu copy folder non-modules. Jadi semuanya di-copy kecuali folder non-modules. Ketika sudah selesai di-paste, kita bisa menjalankan perintah npm ya. Jadi misalkan saya copy projectnya ke folder lain, saya tidak perlu
copy folder non-modules. Saya copy seluruh file kecuali non-modules. Lalu di folder baru, kita tinggal masukkan perintah npm install. Maka secara otomatis npm akan membaca isi dari package.json, dependensi apa saja yang kita gunakan, lalu dia akan create folder non-modules dan mengisi dengan dependensi yang kita gunakan. Oke, itu adalah penjelasan tentang project struktur pada React Native. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di Google Classroom.